kabar teman-teman terlebih dahulu? Bagaimana kabar teman-teman? Baik. Oke, karena sudah baik semua, sekarang saya mau nanya dulu, apakah anggota kelompoknya ini sudah lengkap, hadir semua? Sudah lengkap. Oke, jadi karena semua anggota sudah hadir dan sudah lengkap, sebelum itu kita akan sebelum kita memulai kegiatan KKP kita akan berdoa terlebih dahulu mengenai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian KKP terlebih dahulu. Jadi, konseling kelompok itu adalah salah satu bentuk layanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelompok yang sedang dialami anggota kelompok. Dan ada 4 asas yang ada di dalam konseling kelompok ini. Yang pertama itu ada kerahasiaan, kenormatifan, dan kesukarelaan, dan keterbukaan. Apakah teman-teman ada yang bisa menjelaskan dari keempat asas tersebut? Di situ diharapkan semua anggota kelompok dapat merahasiakan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menjelaskan tentang di sini saya menjelaskan mengenai keterbukaan, di mana kita mengatakan bahwa kita sebagai anggota kelompok dalam kegiatan kelompok itu masih terbuka. Kita punya masalah, kita harus terbuka menyampaikan, dan sekalipun kita yang menyampaikan saran dan masukan, kita harus terbuka untuk menerima saran dan masukan dari anggota kelompok lain. Oke, masih ada yang ingin mendapat? Eva? Oke, jadi selanjutnya itu ada asas kenormatifan. Ini sesuai dengan norma-norma yang ada. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan kita hari ini? Siap, PK. Oke, karena sudah siap, sebelum itu kita akan membuat janji terlebih dahulu sesuai dengan asas norma-norma yang ada untuk tidak memberitahukan kepada orang-orang lain, dan ini hanya di antara kelompok kita saja. Oke, sebelum itu saya ingin teman-teman menyebutkan janji ini dan dengan menyebutkan nama teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman bisa mengikuti saya, lalu teman-teman bisa berkata setelah saya. Oke, kita mulai. Jadi saya Tria. Saya Adila. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data atau keterangan dari anggota kelompok atau pihak siapapun, juga yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain atau pihak manapun. Oke, ini merupakan janji supaya kita tidak karena ada asas-asas yang sudah kita sampaikan tadi, ini untuk melengkapi asas itu kita membuat janjinya. Jadi di sini saya akan bertanya untuk
Kalau yang pertama, kedua, dan ketiga ini, yang mana yang lebih dahulu akan kita bahas? Jadi menurut saya permasalahan yang pertama yang kita bahas itu permasalahan Elza terlebih dahulu, lalu Neva, dan terakhir permasalahan saya. Oke, untuk permasalahan pertama itu dari permasalahan Elza yaitu pikiran yang kacau. Jadi pikiran yang kacau, permasalahan yang pertama, yang kedua ingatan yang terganggu, dan yang ketiga Anak-anak yang mengikuti sekolah. anak-anak yang dibawa. Oke, untuk itu kita akan membahas tentang permasalahan Elza. Oke, mungkin Elza bisa menceritakan terlebih dahulu permasalahan Elza lagi. Baik, terima kasih pertama bersama kalian. Di sini saya akan menceritakan permasalahan saya, yaitu saya sering mengalami pikiran yang kacau. Pikiran yang kacau di sini artinya saya tidak bisa mengatur pikiran saya dengan baik. Jadi kalau misalkan ada kesibukan, ada banyak tugas, banyak masalah, semuanya itu jadi kacau, jadi berantakan karena saya tidak bisa mengatur prioritas, saya tidak bisa menenangkan pikiran saya. Terus kalau misalnya melihat tugas yang banyak tuh saya udah rasanya udah kacau duluan karena belum dikerjakan. Tapi karena ngeliat semua itu numpuk, semuanya itu ternyata banyak, udah sulit, saya tuh udah kacau duluan pikirannya, jadi stres bahkan sebelum saya mencoba mulai mengerjakan apapun. Oke, kita sudah mendengar dari permasalahan ini. Nah, teman-teman, ada nggak sih yang mau menyampaikan faktor-faktor yang dialami Elza ini? Apa sih faktor utamanya dari permasalahan ini? Oke, Rina. Baik, Kakak, terima kasih. Jadi faktor yang menyebabkan Elza mungkin pikiran yang kacau itu mungkin karena dia mengalami stres yang berlebihan. Akibat yang Elza sebutkan tadi kemungkinan itu karena tugas, masalah pribadi, atau lingkungan sekitar. Ada lagi yang mendapatkan cukup? Selanjutnya silakan. Dampak dari permasalahan Elza. Oke, teman-teman, dari cerita Elza tadi kita sudah tahu apa faktornya. Nah, dampak yang terjadi dari permasalahan Elza ini, apakah teman-teman ingin berpendapat? Oke, untuk Rina. Jadi dampaknya itu mungkin Elza nanti bisa jadi stres atau bisa jadi sakit. Juga bisa jadi sakit, pikirannya juga jadi kacau, terus nanti bisa ke pikiran dan fisik. Oke, dampak selanjutnya adalah teman-teman ini Mungkin dampaknya dari pikiran kacau ini bisa jadi nggak semangat menjalani hari-harinya. Selanjutnya nggak bisa berpikir secara positif lagi. Nah, selanjutnya dari dampak itu sudah pasti akan ada solusi dari permasalahan yang teralami. Nah, menurut teman-teman sekalian, adakah yang ingin memberikan solusi dari permasalahan Elza atau ide atau jalan alternatif yang lain gitu? Saya Oke, silakan Artina. jadi solusi yang saya sarankan untuk saudari Elza mungkin istirahat sejenak dan tenangkan diri dengan cara menarik napas dalam dan sering melakukan meditasi ringan. Oke, selanjutnya setelah mendengar dari faktor, dampak, dan solusi, nah menurut Elza, komitmen apa sih yang akan Elza lakukan tentang permasalahan yang Elza alami? Jadi saya akan berkomitmen untuk mengelola pikiran saya agar bisa berpikir dengan baik, dengan positif, dan menghindari pemikiran-pemikiran yang kacau seperti itu. Dan terkait solusi yang tadi teman-teman telah ajukan,
pembahasan yang kedua, di mana pembahasan itu permasalahan dari Neva. Jadi saya mau mendengar dulu, kami teman-teman di Neva mau mendengar permasalahan yang Neva hadapi. Iya, ceritakan mengenai permasalahan yang Neva alami. Oke, terima kasih Mika. Jadi permasalahan Mika itu nyatanya terganggu, dimana Mika selalu mempunyai saya mempunyai masalah yang terganggu, dimana itu gak suka kurang fokus, dimana kurang fokus ini selalu teman-teman ilmu kita di sini, tapi pikiran kita ada di mana-mana. Kalau kita mendengar dari permasalahan yang Neva alami, sudah pasti ada faktor penyebabnya nih kan teman-teman. Jadi menurut teman-teman apa sih faktor penyebab yang dari permasalahan yang Neva alami ini? Oke, Baik, terima kasih atas kesempatan Mika. Nah, jadi di sini saya mungkin bekas faktor penyebab dari masalah saudari Neva ini tadi. Kemungkinan saudari Neva itu mengalami stres berat dan tekanan emosional dari lingkungan sekitar. masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Oke. Nah, dari penyebab itu tadi sudah pasti ada dampak yang akan terjadi dari permasalahan Neva. Nah, dampak yang akan terjadi itu apakah teman-teman juga ingin berpendapat? Angkat tangan. Oke, silakan Elsa. Jadi dampak yang ditimbulkan dari masalah Neva itu adalah mungkin jadi merasa kayak aktivitasnya itu jadi terganggu gitu loh, karena mengalami gangguan ingatan gitu. Jadi selama melakukan aktivitasnya jadi kayak gak fokus, semua itu terganggu dan aktivitasnya mungkin jadi tidak bisa terkontrol dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya Ardina. Baik, terima kasih Teka. Nah, jadi menurut saya dampak yang ditimbulkan dari masalah saudari Neva ini tadi, mungkin saudari Neva itu sulit mengingat hal-hal penting. Contohnya itu kayak tugas, hari, nama orang, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang faktor penyebab dan dampak yang terjadi, kita akan memberikan solusi nih terhadap permasalahan yang Neva alami. Oke. Di sini saya ingin mendengar dari pendapat teman-teman, siapakah yang terlebih dahulu ingin memberikan solusi? Ya mungkin saran dari saya, Neva bisa sedikit time ataupun melakukan kegiatan yang Neva senangi, seperti menjalankan hobi-hobinya. Terus jika dari situ belum bisa juga membantu Neva, mungkin Neva bisa ke konselor agar bisa membantu ingatan Neva.
kebawaannya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nita sudah menceritakan masalahnya. Nah, teman-teman, kita juga ingin saya ingin mendengar faktor apa sih penyebab yang dialami saudari Nita ini. Saya ingin mendengar pendapat dari teman-teman sekalian. Oke, Nita. Baik, terima kasih Reka. Jadi di sini saya akan menyebutkan faktor penyebab dari permasalahan teman kita tadi. Nah, mungkin faktornya itu mungkin karena faktor lingkungan, mungkin dia dipengaruhi oleh teman sebayanya. Jadi itu yang membuat dia untuk jadi malas sekolah, putus sekolah gitu. Oke, terima kasih Adina. Selanjutnya Elza. Mungkin faktor yang kemudian bisa membuat pilihan dia pilih sekolah mungkin juga karena faktor ekonomi. Karena mungkin ada ekonomi keluarganya sedang mengalami permasalahan, jadi memilih kita sempat berpikir untuk putus sekolah. Oke, setelah kita membahas tentang penyebab dari permasalahan ini, kita akan membahas dampak. Nah, dampak apa sih yang terjadi dari permasalahan ini? Oke, Ardina kembali. Baik, jadi sini saya akan menyampaikan dampak dari teman kita jika putus sekolah. Nah, jadi dampaknya terhadap teman kita itu mungkin kedepannya kita akan terbatas mendapatkan kesempatan untuk menjadi masa depan. Nah, karena terbatasnya ini mungkin dapat menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Oke, baik. Terima kasih saudari Ardina. Oke, selanjutnya setelah ada faktor penyebab dan dampak ini, kita akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang Nita alami. Jadi teman-teman yang ingin memberikan solusi sekarang mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, teman-teman yang ingin memberikan solusi. Saya PK. Oke, kembali ke Ardina. Baik, jadi di sini saya akan menyebutkan kembali. Jadi solusi yang saya sampaikan untuk saudari Nita Ya. mungkin menyampaikan bahwa pentingnya sekolah kepada saudari Nita agar termotivasi. Oke, baik. Terima kasih saudari Ardina. Nah, selanjutnya kami juga ingin mendengar komitmen